Melanjutkan video sebelumnya, Tabib Dube mengatakan kepada Taesan, "Apa Anda ini benar-benar orang hidup?" Para pengawal setia Taesan langsung terkejut. Taesan pun menjawab, "Kenapa? Apa kau kaget melihatku masih hidup? Setelah membaca nadiku, ini pertama kalinya saya melihat titik meridian serusak milik Anda. Tak kusangka titik meridian bawah Anda juga rusak, itu tandanya Anda telah mati." Dia menanyakan apa aku ini Jiangshi. Sebaiknya kita apakan dia, bagaimana kalau bijinya kita ledakan? Ucap pengawal Cheon. Si tabib gemetaran mendengar perkataan Taesan dan pengawal Cheon. "Bukan begitu Tuan, maksud saya itu, tubuh Anda dalam kondisi sekarat. Jadi Anda harus segera diobati, kalau tidak nanti Anda bisa membusuk." Taesan menjawab ucapannya, "Apa kau bisa mempertaruhkan nyawamu atas apa yang baru saja kau katakan?" "Tentu saja tidak bisa, karena sudah menjadi tugas saya untuk mengobati Anda." Pengawal Cheon berkata dalam hatinya, "Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi dia terlihat tidak tahu malu. Namun Tuan, bacaan saya tidak salah. Masih jadi tanda tanya besar kenapa Anda masih hidup. Kalau kau tidak mau mempertaruhkan nyawamu, berhentilah berbicara padaku dan pergilah. Pulang sajalah." Si tabib masih saja bersikeras ingin mengikuti Taesan. Si tabib masih memikirkan keanehan di tubuh Taesan. Ia berkata dalam hatinya, bagaimana bisa dia menggerakkan tubuh itu. Setelah selesai memeriksa Taesan, mereka pun beranjak menuju rumah bunga harum. Sepanjang jalan si tabib terus mengoceh ngalor ngidul kepada Taesan. Sampai tiba Taesan sedikit emosi karena ucapan si tabib yang menyebutkan kultus. Setelah dipelototi Taesan langsung terdiam dan gemetaran. Si tabib berkata dalam hatinya, "Aku terbawa suasana dan melupakan hal itu. Bloodlust." Ia pun tidak jadi mengikuti Taesan ke rumah bordil bunga harum. Karena ia takut keceplosan tentang kultus Bloodlust. Para pengawal Taesan kebingungan dengan sikap aneh si tabib. Singkat cerita, malam berganti siang. Terlihat si tabib duduk sendirian, ia masih saja memikirkan tentang Taesan. Ia berpikir keras, entah kenapa Taesan harus ke rumah bordil itu, sedangkan para perempuan yang tinggal di rumahnya pun, jauh lebih baik daripada para perempuan penghibur di sana. Diam-diam dia ingin menyelidiki kasus Taesan sedikit demi sedikit. Tiba-tiba Soso datang menghampirinya, ia memberitahukan bahwa Tuan Taesan sedang mencarinya. Si tabib pun bergegas menuju tempat Taesan berada. Apa yang dia rencanakan sekarang ini? Aku tidak bisa menebak apa yang ada di pikirannya. Ia pun duduk di samping Taesan. Langsung ke intinya saja, "Kau bilang kau ahli dalam teknik medis benar?" Si tabib dengan bangga mengklaim bahwa ia adalah termasuk dari 10 tabib terkenal di wilayahnya. Dan ia menjelaskan ada 5 tabib yang melebihi kemampuannya. Namun hanya 3 saja yang ia sebutkan. Poison Demon, Healing Immortal Needle Eccentric. Pengawal Yo bertanya padanya, apa kelima orang itu anggota kultus demonik? Betul, lanjut si tabib menjelaskan. Kultus demonik memiliki demonik pusician dan satu lagi tabib sepandai dia. Namun tidak ada yang tahu keberadaannya. Taesan pun sedikit tertarik membahas kultus demonik. Ia bertanya, apa kultus demonik sedang bersembunyi? Berhubung Taesan adalah reinkarnasi dari Heavenly Demon, jadi ia tidak mengetahui apa-apa tentang kultus demonik, namun pengawal Yo menjelaskan padanya. Kultus demonik diselimuti oleh isolation enchantment, sepenuhnya mereka memutuskan hubungan dengan dunia luar. Dari yang ku dengar enchantment itu tidak bisa dihancurkan tanpa kunci ya. Taesan berkata dalam hatinya setelah mendengar jawaban rumor dari pengawal Yo. Mungkin yang ia maksud Mystical Heaven Enchantment. Esensi dari kultus demonik. Syarat aktivitasnya adalah kematian dari ketua kultus, dan kuncinya untuk menghancurkannya adalah ketua yang baru. Mustahil untuk bisa menghancurkan Mystical Heaven Enchantment, kecuali ketua kultus itu. Jadi bagaimana untuk menghancurkannya? Sedangkan di kehidupanku yang dulu, aku sudah membinasakan semua kandidat Heavenly Demon, bagaimana akan muncul ketua kultus yang baru? Hanya aku yang bisa menghancurkannya. Berhubung Taesan sudah mendapatkan informasi tentang kultus demonik,
ia sekarang membahas yang lain, lanjut Taesan menanyakan ke si tabib. Apa kau bisa menyambungkan bagian tubuh yang sudah terpotong? Atau melepaskannya menggunakan kemampuanmu? Tentu saja saya bisa Tuan. Memang sedikit sulit, tapi saya bisa menyambungkannya kembali dengan sempurna. Bagian tubuh mana yang bisa kau sambungkan kembali? Bagian luar maupun dalam saya bisa Tuan. Singkatnya selama dia masih bernapas meski sekarat saya masih bisa menyelamatkannya. Bagus. Aku mau kau mengawasi pengawal Cheon dan pengawal Yo latihan. Kalian dengar selama masih sekarat, masih bisa diselamatkan. Jadi kalian jangan khawatir meski tubuh kalian terpotong tapi jangan sampai kepala kalian yang terpenggal. Terlihat pucat mereka berdua, namun Taesan menjelaskan. Ini adalah cara terbaik untuk kalian menjadi lebih kuat, dengan bertarung sesungguhnya. Kalian akan belajar banyak dari latihan ini. Meski kalian ingin saling membunuh satu sama lain. Semakin panik lagi pengawal Cheon dan pengawal Yo, mendengar cara latihan dari Taesan. Pastikan mereka jangan sampai saling memenggal kepalanya masing-masing. Baik Tuan, serahkan saja padaku. Pengawal Cheon berkata kepada Taesan. Tapi Tuan, selama aku berlatih mungkin ada masalah dalam melindungi Anda. Tidak apa, aku tidak akan pergi keluar selama kalian berlatih. Maka jadilah cukup kuat untuk melindungiku dalam waktu sebulan. Si tabib menjelaskan, kalian bertarunglah tanpa rasa khawatir, selama masih sekarat saya dapat memulihkan kalian. Pelatihan ini sudah diakui oleh banyak orang, dan kemampuan kalian akan meningkat sangat cepat. Karena metode ini ditemukan oleh kultus Scarlet Heavenly Demon. Singkat cerita, 1 bulan kemudian, pelatihan pengawal Cheon dan pengawal Yo sangat sengit, mereka bertarung layaknya di medan perang. Tanpa keraguan mereka saling menebas satu sama lain, jual beli serangan dan cairan merah pun berserakan di sekitar mereka. Keringat bercucuran, mereka pun sudah mendapati luka tebasan, dan pelatihan pun dihentikan. Si tabib datang membawa balsam untuk luka-luka tebasan di tubuh mereka. Terlihat seperti racun bukan obat penyembuh. Sampai-sampai pengawal Cheon dan pengawal Yo sangat pucat melihat dan mencium aroma balsam tersebut. Pengawal Cheon berkata kepada si tabib, aku tidak perlu dioleskan balsam, lukaku tidak separah itu. Aroma yang menyengat dan teksturnya pun sangat menjijikan, namun si tabib menjelaskan kalau balsam luka ini sangat mujarab meski penampilannya seperti ini. Datang Taesan mempertegas bahwa balsam itu memang sangat bagus untuk luka fisik. Mau tidak mau kalau sudah ada Taesan harus dioleskan balsamnya. Si tabib berkata, sedang apa Tuan Anda sampai kemari? Sudah kubilang aku akan keluar setelah 1 bulan bukan? Apa tubuh Anda sudah mendingan? Taesan pun memberikan tangannya untuk diperiksa oleh si tabib, coba baca lagi denyut nadiku kalau kau penasaran. Setelah ia menyentuh tangan Taesan si tabib sangat terkejut, bagaimana mungkin Anda menyembuhkan semua titik meridian Anda? Aku memang sudah berubah, aku menggunakan 1 bulan, untuk memperkuat meridian yang belum kusambungkan. Lanjut Taesan berkata dalam hatinya, tapi energi rohku pun jadi berbeda dari sebelumnya. Energi roh yang dulu sangat kasar dan destruktif, tapi sekarang sudah terikat erat dan kuat. Namun sulit dikendalikan, tapi kalau aku terus memulihkannya, suatu hari nanti aku akan bisa mendapatkan tubuh fisik yang sempurna. Taesan pun kembali dari tempat latihan pengawalnya sambil berkata, jangan secara sengaja kau membuat balsam menjadi sakit, ubah ramuannya. Jangan siksa mereka jadi pelampiasan amarahmu sendiri. Terlihat panik si tabib dipelototi oleh pengawal Cheon. Baik Tuan akan saya ganti. Hei Dube, sepertinya kita perlu bicara. Terlihat pengawal Cheon seperti kerasukan. Waktunya kau merasakan sendiri obat luka ini. Lanjut Taesan berkata kepada pengawal Yo. Besok aku akan pergi ke Manor Yeon. Kenapa Anda tiba-tiba ingin ke sana Tuan? Lanjut pengawal Yo berkata dalam hatinya. Apa mungkin dia akan membatalkan pertunangannya dengan nona muda? Taesan pun menjelaskan kenapa ia ingin ke Manor Yeon, karena klan Zhongli telah memberi ia pesan, memintanya untuk datang ke sana. Terlihat Taesan sedang membaca sesuatu di buku zaman dulu.
Apa ini semua informasi yang kau dapatkan dari klan Zhongli? Semua bawahan saya sudah susah payah untuk mendapatkan informasi itu. Sungguh sulit mendapatkan informasi dari klan terkenal. Sepertinya kau terlalu nyaman akhir-akhir ini. Tabib Dube jadi panik. Tunggu, nyaman dari mana? Saya harus mengurus kedua pengawal Anda, dan juga membuat balsam luka fisik. Saking sibuknya sampai mengerjakan pekerjaan orang lain. Tatapan Taesan semakin menakutkan. Kalau begitu tubuhmu saja yang kubelah menjadi dua. Keringat dingin Tabib Dube, lelucon yang menyeramkan. Setiap kali Anda menunjukkan wajah itu, saya jadi teringat masa lalu. Sungguh kelam, masa lalu. Apa yang dia maksud itu sewaktu dia menjadi anggota kultus Scarlet Heavenly Demon? Kultus Scarlet Heavenly Demon selalu mengirimkan grup ke berbagai tempat untuk mengumpulkan informasi. Setiap grup menyamarkan dirinya sebagai orang-orang dengan berbagai pekerjaan seperti pengawal, pedagang, atau tabib. Dia dulunya pasti hidup sebagai tabib. Apa dulu dia pernah bertemu denganku? Tabib Dube mengambil berkas-berkas lainnya. Kalau begitu, tak kusangka Anda setertarik itu kepada klan Zhongli. Putri dari Manor Yeon memang secantik itu. Taesan membayangkan saat bertemu Nona Yeon Harin. Iya, dia memang cantik. Pertama kalinya Taesan bertemu dengan Yeon Harin, sampai-sampai dia mengingatkan seseorang dari masa lalunya. Tabib Dube mengganggu Taesan yang sedang melamun. Anu Tuan, apa saya tambahkan pengawal? Demi keselamatan Anda, kau ini sangat penakut. Tidak, bukan begitu Tuan. Tidak perlu, klan Zhongli itu tidak ada apa-apanya. Flashback Taesan. Sewaktu aku masih menjadi Heavenly Demon, klan terkenal kelihatannya kesulitan untuk melawan kultus karet kami. Hanya klan Zhongli lah yang melarikan diri. Aku sudah mencoba mengejar mereka semua, tapi begitu sampai mereka semua telah lenyap. Aku dengar mereka tidak berani keluar sama sekali, setelah hampir tak selamat dari pembantaian. Kalau ingin lihat seberapa angkuhnya mereka akan bersikap setelah semua itu. Terlihat Tabib Dube hendak melarikan diri, ia mengendap-endap di belakang Taesan. Keesokan harinya, di Manor Yeon, Taesan sudah duduk di sana dengan seseorang. Kepala Manor Yeon Harin berkata, Dube Divine Physician memang luar biasa. Sepertinya tubuh Anda sudah jauh lebih baik ya. Aku masih butuh waktu lama untuk pulih seutuhnya, tapi lambat laun pasti akan sembuh. Aku jadi penasaran apa ini karena sudah lama tidak bertemu, tapi kau kelihatannya seperti orang yang berbeda. Namun, kali ini situasinya menjadi sedikit lebih rumit. Sepertinya klan Zhongli bertekad untuk menyelesaikan semuanya. Mereka menolak untuk mengakui pertunanganmu dengan Harin. Dari semua orang yang ada, malah mereka yang protes. Sepertinya mereka berencana untuk menyeretmu ke dalam skema mereka, melalui metode seperti mempermalukanmu di hadapan Harin. Tujuan utama mereka pasti untuk bertengkar dengan kami dan Golden Wall Merchants. Taesan menjawab perkataan ayahnya Harin. Iya, aku akan mencoba untuk menyelesaikan ini. Memang seperti itulah karakter klan Zhongli. Menggunakanku sebagai alasan untuk mengacaukan segalanya, lalu mengambil alih baik Golden Wall Merchants dan Manor Yeon bersamaan. Para bajigur itu masih saja tidak berubah. Pindah ke situasi di luar kediaman Manor Yeon. Pengawal Taesan berhadap-hadapan dengan bawahan klan Zhongli. Taesan pun hendak keluar dari kediaman Manor Harin. Tiba-tiba dijegal oleh seseorang, ia berkata, "Apa kau Geo Taesan?" Diperkenalkan orang tersebut Zhongli Wong, putra bungsu klan Zhongli. Taesan hanya menatap tajam Zhongli Wong. "Dari yang ku dengar, kau tidak bisa bermain di ranjang." Taesan tidak menanggapi perkataannya sampai dia sedikit emosi. "Jangan bilang kau juga tuli. Atau kau butuh diberi pelajaran tata krama." Bawahan dari Zhongli Wong sudah bersiap bertempur, lawan yang tidak seimbang, pengawal Taesan hanya 2 orang saja. Si Tabib Dube bukan ahlinya dalam pertarungan, jadi ia mundur dari pertempuran. Sedangkan Zhongli Wong mengajak Taesan untuk mengobrol berdua saja di tempat lain. "Aku tahu tempat yang enak dan tenang untuk berbicara empat mata." Taesan menegaskan dengan ekspresi datar. "Hanya kita berdua kan, tanpa siapapun."
Pengawal Cheon berteriak kepada Taesan. "Tuan, Anda tidak boleh membunuhnya." Perkataan pengawal Cheon diremehkan oleh Zhongli Wong. "Bahkan pengawalmu sendiri saja arogan. Para prajuritku akan menangani kalian. Pasti serukan kalau kalian sparring sebentar." Taesan menatap tajam dan berkata, "Aku suka idemu. Pengawalku baru saja menyelesaikan latihannya. Kalau begitu, dia akan ikut denganku. Aku serahkan kepada kalian untuk mengurus sisanya. Walaupun dia bilang sparring, aku tidak berencana menahan diri melawan kalian." Seseorang dari klan Zhongli berkata, "Salahkan nasib buruk kalian saja ya." Sedangkan Tabib Dube hanya menyaksikan di pinggir lapangan. Sungguh alur kejadian yang menarik. Mereka ini sepertinya para anggota elit klan Zhongli. Sepertinya seru menyaksikan hasil latihan mereka. Sebaiknya aku segera menjauh terlebih dahulu. Aku benci bertarung. Singkat cerita, Taesan sudah sampai ke tempat yang disarankan oleh Zhongli Wong. "Bagaimana? Tempatnya lumayan bukan? Kau sungguh berusaha ya. Padahal kau pasti baru datang, tapi kau sudah menemukan tempat seperti ini saja. Wajarlah, aku sudah menantikan saat seperti ini. Aku berusaha seperti ini, kau mungkin tidak tahu ini, tapi aku sangat pandai menyiksa orang lain. Kau sendiri juga pasti akan terkagum-kagum." Dengan santai Taesan menjawab perkataannya. "Aku tak sabar melihatnya. Tapi, sebelum itu, aku ingin mendengar apa tujuanmu yang sebenarnya. Kau melakukan ini semua bukan demi menikahi Yeon Harin kan?" Sambil berkata Zhongli Wong mengambil diam-diam benda tajam di pinggangnya. "Yeon Harin, dia memang cantik, saking cantiknya aku tak keberatan untuk meliriknya beberapa kali, tapi itu bukan berarti dia pantas jadi pasanganku. Ambisiku terlalu besar, bagi keluarga rendah Manor Yeon, untuk memuaskanku." Tiba-tiba Zhongli Wong menyerang Taesan, dengan melemparkan benda tajam yang sudah ia persiapkan sebelumnya. Namun Taesan pun sudah tidak ada di tempat, dan benda tajam itu menancap di pohon depan Zhongli Wong. Dia nampak kebingungan, tiba-tiba Taesan sudah ada di belakangnya, ia mencengkram kepala Zhongli Wong dengan sedikit tekanan. "Mari kita lihat seberapa besar ambisimu itu." Keterkejutan Zhongli Wong terlihat jelas dari raut wajahnya, ia sangat panik sampai bercucuran keringat dingin dari wajahnya. Tiba-tiba Zhongli Wong berteriak sangat keras, sampai terdengar ke lokasi pertarungan para bawahannya. Pengawal Yeon yang mendengar teriakan itu berkata dalam hatinya, "Tidak, jangan bilang Tuan Taesan mencoba menghabisinya." Bawahan Zhongli tersenyum, mereka mengira bahwa atasannya sedang bersenang-senang di sana. Pengawal Yo pun angkat bicara, "Apa yang perlu dikhawatirkan? Kalian semua langsung serang saja." Mereka pun bersiap-siap untuk menyerang bersama. "Maka dengan senang hati kami akan bermain denganmu." Semua menerjang dengan cepat, dan dengan mudah juga satu persatu ditumbangkan oleh tendangan pengawal Cheon. Seseorang berniat menebas pengawal Cheon dari belakang, "Bajigur arogan, makan ini." Pengawal Cheon sedikit terkejut, sebelum ia berhasil menebas pengawal Cheon, pengawal Yo melemparkan sarung pedangnya yang mengenai ke wajah orang tersebut. "Ayo sini, main juga denganku." Terlihat kedua pengawal Taesan saling melengkapi, berbagi pandangan dengan saling membelakangi satu sama lain. "Aku akan menunjukkan hasil latihan kami." Para bawahan Zhongli pun langsung menerjang dari berbagai arah menutup pergerakan kedua bawahan Taesan. Pindah ke lokasi Taesan dan Zhongli. Terpancar aura ungu dari tangan Taesan yang masih mencengkram kepala Zhongli. "Kemana perginya semua rasa angkuhmu tadi? Aku hanya akan mengeluarkan sebagian saja, jadi kau tak perlu khawatir." Taesan menatap tajam Zhongli. "Karena kali ini aku telah memutuskan untuk tidak menghabisi siapapun." Masih di kediaman Manor Yeon, dan di depan halaman masih berlangsung pertarungan antara bawahan Zhongli dan pengawal Taesan. Terlihat pengawal Yo berhasil menebas orang terakhir bawahan Zhongli. Mereka semua sudah terkapar di area tersebut. Para pengawal Taesan sudah menyelesaikan tugasnya, dan pengawal Yo berkata kepada pengawal Cheon, "Sejujurnya, aku sedikit ragu, tapi itu memang benar. Tenang saja, aku percaya kepada Tuan Byeok Taesan. Siapa sangka kita bisa mengalahkan warrior klan Zhongli."
Sungguh, orang seperti apa dia? Entahlah, tapi satu hal yang pasti. Jika bukan karenanya, kita yang akan terbaring di sini. Lanjut pengawal Cheon menjelaskan. Sebelum kami datang ke Manor Yeon, dia memberi tahu titik lemah martial arts klan Zhongli. Tuan Biao Taesan memberi tahu itu seperti dia sangat mengenal luar dan dalam klan Zhongli. Sejujurnya, awalnya aku tidak merasa gugup, tapi saat kami bertarung, aku sadar bahwa aku bisa melihat semua gerakan mereka, seolah-olah mereka menari di tanganku. Ini semua pasti berkat ajaran dari Tuan Biao Taesan. Dia sangat luar biasa. Pengawal Yo yang melihat warrior Cheon sangat aneh, dia tertawa dan ngomong sendiri. Terlihat di ujung jembatan Tabib Dube berdiri sambil bernyanyi. Tiba-tiba Taesan datang dari seberang jembatan bersama Zhongli Wong. Tuan, Anda telah kembali. Kenapa hanya ada kau di sini? Karena saya tidak banyak membantu, jadi saya mundur. Bukan, maksudku kenapa ini masih belum berakhir, padahal kau hanya berurusan dengan mereka. Hanya, meski begitu, mereka adalah warrior klan Zhongli. Cukup, kau kurang latihan. Saat kita kembali, kau harus latihan 2 kali lebih keras. Apa? Aku tidak tahan jika orang-orangku lemah. Tabib Dube pun diam, dia hanya tersenyum, dan memberi hormat. Saya mengerti Tuan. Singkat cerita semua sudah berkumpul di meja makan keluarga Yeon. Termasuk Zhongli juga. Taesan terus makan tidak memperdulikan di sekitarnya. Suasana sepi, tidak ada percakapan apapun di sana. Yeon Harin sedikit berkeringat, menatap Zhongli, dan ayahnya memandangi Harin dengan tanda tanya. Lalu ia melirik juga ke arah Zhongli. Mereka hanya saling bermain mata, lirik sana lirik sini saja. Sampai tiba ayah Yeon Harin mengebrak meja dengan sumpitnya, lalu ia bertanya kepada Zhongli. Kudengar kau menemui Tuan Biao secara pribadi hari ini. Mendengar itu Yeon Harin terkejut sampai berdiri. Sungguh, apa kamu baik-baik saja? Taesan menjawab dengan tatapan tajam. Memangnya apa yang terjadi jika aku terluka? Mendengar perkataan Taesan, Harin pun terdiam seketika. Lanjut Taesan menjelaskan, matanya menatap tajam ke arah Zhongli. Kami melakukan percakapan yang menarik, dari hati ke hati. Bukankah begitu? Dengan pelan dan lesu Zhongli menjawab. Iya, itu benar. Taesan membentaknya. Hei, terlihat Zhongli sangat ketakutan. Taesan memperlihatkan aura dan raut wajah menyeramkan kepada Zhongli. Bukankah seharusnya kau menatap mata lawan bicaramu saat dia bicara kepadamu? Zhongli merinding ketakutan, perlahan ia menatap ke arah Taesan, dan yang terlihat dari matanya Zhongli adalah sosok iblis di belakang Taesan, yang sedang menatap tajam padanya. Kejadian itu membuat ia kejang-kejang, seperti ada aliran listrik yang menyetrum tubuhnya dari dalam. Kejadian itu cukup lama, Zhongli pun menahan rasa sakit yang sangat hebat dari dalam tubuhnya, sampai-sampai mulutnya mengeluarkan busa, dan dia sampai modal di depan mereka semua. Astaga, kau baru saja buang hajat. Ya ampun, Tuan Biao mundur. Seketika suasana di sana menjadi rusuh. Hanya Taesan yang masih santai duduk di meja makan. Cepat panggil para tabib. Tuan Wong, apa Anda baik-baik saja? Terlihat Taesan sambil minum dan ia tersenyum tipis. Saking kerasnya teriakan dari dalam rumah Yeon, sampai terdengar keluar rumah. Tuan Wong, pindah ke lain sisi. Terlihat seseorang memukul mejanya sangat keras. Apa yang sebenarnya terjadi? Diperkenalkan orang tersebut adalah Zhongli Tian, patriark klan Zhongli. Terlihat ia sangat marah. Dan seseorang menyampaikan laporan. Saya sudah mengirim beberapa orang untuk menyelidikinya. Sepertinya para pengawal di sana lebih kuat dari yang kami kira. Tetap saja, bagaimana bisa 11 orang kalah seperti itu? Ya, kami juga memeriksa apakah Manor Yeon terlibat. Orang yang melaporkan adalah Won Mun Guang, manajer umum klan Zhongli. Lalu Wong bagaimana kabarnya? Dia masih mengasingkan diri. Dia mengurung diri dan nyaris tidak pernah keluar. Selain itu, sepertinya ada masalah dengan martial arts-nya. Tapi kami tidak tahu penyebabnya. Seolah-olah, bagian tertentu dari ingatannya terpotong. Zhongli Tian sampai menepuk jidatnya sendiri. Awalnya dia mempermalukan diri sendiri, sekarang dia jadi idiot.
Beok Taesan, tidak mungkin semua ini karena orang sekarat itu. Ada yang tidak beres. Ini pasti ada yang ikut campur. Apapun yang terjadi temukan dia. Baik Tuan. Moon Guang pun pamit undur diri. Keluarga kami nyaris dimusnahkan oleh Heavenly Demon karena ulah ayah. Aku sudah berhasil sejauh ini, tapi penghinaan ini aku tidak akan membiarkannya. Siapapun yang berani menyentuh klan Zhongli akan aku hancurkan. Meski dia adalah Heavenly Demon. Pindah lagi ke Manor Yeon. Terlihat ada banyak orang yang memasuki Manor Yeon, yang disaksikan oleh pengawal Cheon. Ia langsung berlari terburu-buru menemui Taesan. Tuan, ada banyak orang dari klan Zhongli yang datang kemari. Apa mereka ingin balas dendam? Saya tidak yakin, tapi kebanyakan mereka adalah warrior tingkat tinggi. Warrior tingkat tinggi, bagaimana kau tahu? Mereka membuat kehadiran mereka tersembunyi. Sulit untuk merasakannya. Taesan tersenyum, ia berkata, selalu ada orang seperti mereka. Orang yang tidak bisa menyembunyikan diri. Satu-satunya cara mereka belajar adalah dengan sedikit pukulan. Ayo pergi. Apa kita akan melihat warrior baru? Kenapa aku pergi ke sana? Ada tempat lain yang harus aku kunjungi. Sekarang Tuan, tapi situasi di Manor Yeon masih. Kau akan menjadi gila jika berurusan dengan mereka. Ikuti saja aku. Baik Tuan, ini seharusnya cukup menyenangkan. Singkat cerita, Taesan dan pengawal Cheon sudah di depan gerbang sekte Bloodblade. Ternyata lebih besar dari yang kukira. Mungkinkah Tuan berencana menggunakan sekte Bloodblade? Sepertinya kau bisa mengerti. Sekte Bloodblade memang kelompok black market terbesar di Dongho, tapi mereka tetap membayar upeti kepada klan Zhongli dari balik layar. Apa mereka mau bertindak seperti yang Anda inginkan? Apa kau tidak berpikir kalau mereka juga benci membayar upeti? Apa? Lanjut Taesan menjelaskan. Mereka bertahan dengan klan Zhongli bukan karena mereka menyukainya. Pengawal Cheon langsung meneruskan perkataan Taesan. Karena mereka tidak memiliki kekuatan. Itu adalah cerita yang umum di dunia murim ini. Ini bukan hanya mereka tidak punya kekuatan, tapi mereka memang sangat lemah dan tak berdaya. Tak peduli seberapa keras mereka berjuang, mereka tahu kalau itu hanya akan sia-sia saja. Taesan berkata dengan perlahan, apa kau tahu yang terjadi pada orang-orang seperti itu? Pengawal Cheon diam menunggu jawabannya. Mereka tidak punya rasa semangat berjuang lagi. Pengawal Cheon langsung terkejut. Dia membayangkan masa lalunya. Terdengar seseorang memanggil ayahnya di dalam kota yang sedang kebakaran hebat. Bawa Kyungwan dan kabur dari sini. Bawa dia sejauh mungkin dari rumah ini. Paham, sosok pengawal Cheon kecil. Jaga dirimu, setidaknya kau harus selamat Kyungwan. Ayah, terdengar seseorang yang berkata, kau menyembunyikannya dengan baik. Heavenly Blood, kau sudah di sini. Keluargaku tidak bersalah. Tolong setidaknya ampuni nyawa anak-anak. Aku memohon padamu. Suatu hari, anak itu pasti akan datang kembali membalaskan dendam ayahnya. Kita sudah terikat dengan takdir. Saat hari itu tiba, aku tidak bisa memenuhi permintaanmu lagi. Sosok Heavenly Blood langsung memenggal kelapa orang tuanya Kyungwan. Terdengar teriakan Kyungwan kecil yang terus memanggil ayahnya, yang semakin lama semakin menjauh dari jasad orang tuanya. Kejadian ini yang bertekad pengawal Cheon ingin jadi lebih kuat untuk harinya tiba saat membalas dendam di masa lampau. Memang sangat lemah dan tak berdaya. Menjadi lemah itu adalah sebuah dosa. Kyungwan mengepalkan tangannya sangat erat sampai tubuhnya bergetar. Yang tidak dimiliki adalah kekuatan yang cukup. Lalu apa yang harus dilakukan orang lemah yang tidak punya kekuasaan? Taesan pun tersenyum tipis, ia membuka gerbang sekte Bloodblade dan berkata, aku akan memberimu kekuatan. Tiba-tiba terdengar teriakan dari arah dalam. Penyusup, siapa kau? Dia bukan lawan yang mudah. Tolong. Singkat cerita, pemimpin sekte Bloodblade yang bernama Chujo Guang sudah babak belur beserta bawahannya. Mereka ketakutan melihat sosok Taesan. Tolong ampuni kami. Kami sudah melakukan dosa yang sangat berat. Taesan hanya memandanginya tanpa kata. Kami akan melakukan apapun yang Anda suruh. Baiklah, aku akan mengajari kalian sesuatu yang lumayan menarik.
Saatnya melihat seberapa bergunanya kalian semua. Tapi mulai hari ini, kalau kalian membayar upeti kepada klan Zhongli, maka kalian akan musnah. Tapi, bukankah kami juga akan mati kalau tidak membayarnya? Singkat cerita, beberapa hari kemudian, situasi di klan Zhongli, terdengar teriakan yang sangat keras. Sekte Bloodblade tidak mau bayar upeti. Iya tuan, itulah kabar yang saya dengar, hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Zhongli Tian marah besar, ia berkata dengan teriakan. Dan kau cuma bilang iya baiklah, lalu kembali begitu saja seperti orang bodoh. Hanya saja sikap mereka terasa berbeda. Rasanya, mereka seperti memiliki sesuatu yang kuat untuk diandalkan. Mungkin mereka cuma bertemu dengan seorang master acak yang mengaku kalau dirinya kuat. Ini memang bukan hal yang biasa tuan, apa kita kirimkan unit warrior saja untuk mengatasi mereka? Dari semua waktu, hal seperti ini malah terjadi di saat keuangan kami sedang terbatas. Kirimkan unit Shadow Tiger, buat mereka sadar siapa tuannya yang sebenarnya. Di mana Zhongli Seongrak dan unit Shadow Tiger sekarang? Mereka sedang membersihkan kekacauan dari tuan muda ketiga di Manor Yeon. Saya akan segera mengirim pesan kepada mereka. Bisa-bisanya ada pengacau muncul di klan kita. Di saat seperti ini, kita tidak boleh menunjukkan kelemahan apapun. Singkirkan mereka sampai bersih. Sampai mereka tidak berani merangkak kembali ke klan kita. Pindah ke lain sisi, terlihat Taesan dan Kyungwan. Tiba-tiba Kyungwan memanggil Taesan. Tuan, kenapa? Saya tahu saat ini kita sedang memulai sesuatu, tapi apa Anda yakin kalau ini akan baik-baik saja? Jika kita terus menahan upeti mereka seperti ini, sudah pasti klan Zhongli tidak akan tinggal diam. Dan juga mereka tahu kalau kita yang menyebarkan kelemahan mereka. Tiba-tiba saja kau jadi banyak bicara begini. Untuk sekarang, keuangan mereka sudah terputus, dan mereka akan sibuk mengurus hal itu, dan tidak akan menghiraukan kita. Saat ini mereka pasti sedang kesulitan. Meski begitu, mereka adalah klan yang terpandang. Jika mereka mengirim warriornya kemari, apa kelompok black market ini bisa menanganinya? Itulah sebabnya kita akan bertemu dengan orang yang bisa menangani itu. Siapa? Taesan dan Kyungwan sudah sampai di agensi pengawalan Dongho. Perusahaan ini bergerak di bidang keamanan dan transportasi. Setelah Kyungwan tersadar ia sangat kebingungan. Agensi pengawalan, apa ini sungguhan? Apa yang Anda rencanakan di agensi pengawalan? Mereka pun menaiki tangga untuk melanjutkan rencananya. Penjaga pintu agensi bertanya kepada Taesan. Ada yang bisa saya bantu? Aku ingin bertemu dengan pemimpinmu. Pemimpin, tuan itu bukan orang yang bisa ditemui orang biasa. Apa aku terlihat orang biasa? Si penjaga terkejut juga kebingungan. Tunjukkan jalannya, kami permisi. Kyungwan langsung lari kabur ke dalam. Si penjaga masih kebingungan memperhatikan mereka berdua dari belakang. Singkat cerita, mereka pun sampai di depan pintu ruangan pemimpin agensi. Tolong tunggu sebentar di sini, saya akan memberitahu tuan terlebih dahulu. Bolehkah saya bertanya nama Anda yang ingin bertemu dengan tuan? Sejenak Taesan berpikir, tunggu dulu, aku belum mengingat semuanya. Kyungwan kebingungan entah apa yang direncanakan tuannya. Taesan masih saja memikirkan sesuatu. Terlihat penjaga mulai kesal. Kalau begitu Anda tidak bisa bertemu. Aku ingat sekarang. Masuk dan katakan padanya. Katakan kalau ada sesuatu yang ingin aku kirim ke Hyeonwol. Si penjaga diam mematung. Hyeonwol. Taesan pun menunggu di luar bersama Kyungwan, sedangkan penjaga itu melaporkan yang barusan Taesan katakan kepada ketua agensi. Kyungwan pun bertanya kepada Taesan. Tuan, apa Hyeonwol yang Anda maksud itu? Belum sempat Taesan menjawab, tiba-tiba pemimpin agensi sangat terburu-buru ia langsung menghampiri Taesan. Tidak mungkin, kakek itu langsung memberi hormat. Agensi pengawalan Dongho menyambut tamu yang terhormat. Silahkan masuk dan buat diri Anda nyaman. Taesan tersenyum tipis. Mereka pun memasuki kantor pemimpin agensi. Apa yang sedang terjadi? Silahkan lewat sini. Kegilaan apa yang sedang terjadi di sini? Dan video pun bersambung.